Aku mengantuk, tapi tidur bisa menunggu. Aku haus dan lapar, tapi kabar darimu lah yang kutunggu. Mengapa tak kunjung datang kabar darimu? Mengapa engkau bungkam? Adakah kau acuhkan aku? Jantung ini berdebar-debar. Resah, gelisah, resah, gelisah. Menerka-nerka, salah, benar, salah, benar. Luruhkan penantianku. Tuntaskanlah kegalauanku. Sudah 2 minggu aku menunggumu. Interview merupakan proses seleksi yang ketat untuk mendapatkan kandidat yang tepat untuk mengisi posisi yang tersedia. Karenanya, pelamar berjuang habis-habisan maksimal sekuat tenaga. Namun setelahnya, pelamar mungkin bertanya-tanya, kenapa kabar tak kunjung datang? Kenapa perekrut meminta pelamar harus menunggu 1-2 minggu? Nah, berikut ini adalah hal-hal yang bisa menjadi penyebab kenapa pelamar harus menunggu. Yang pertama, menunggu respon user dan petinggi divisi. Setelah wawancara dengan HRD akan memberikan berkasnya kepada user. Namun bisa jadi user sedang sibuk dengan pekerjaannya atau sedang keluar kota, sehingga dia tidak sempat memeriksa hasilnya dan juga tidak sempat untuk berdiskusi dengan HRD. Nah, rekrutmen ini membutuhkan approval, persetujuan dari petinggi-petinggi divisi juga. Bisa jadi pada saat itu petinggi divisinya sedang sakit atau mungkin sedang menghandle tugas yang besar, sehingga proses rekrutmen agak tertunda. Yang kedua, banyaknya pekerjaan perekrut. Perekrut tentu membutuhkan waktu untuk mengumpulkan dan menyaring calon karyawan sesuai dengan kriteria perusahaan. Bisa jadi lamaran yang masuk berjumlah ribuan. Hal ini sudah umum terjadi di perusahaan-perusahaan besar. Yang ketiga, posisi lawan kerja tersebut dibuka untuk internal. Bisa saja di tengah-tengah proses, posisi ini dibuka untuk internal. Ada orang internal yang direkomendasikan untuk mengisi posisi ini. Tentu HRD harus mempertimbangkan apakah harus mengambil dari eksternal atau internal, sambil menimbang-nimbang untung ruginya. Yang keempat, perusahaan tengah menghadapi masalah mendesak. Perusahaan bisa jadi sedang mendahulukan urusannya yang lebih mendesak. Misalnya, karena sedang terjadi kenaikan harga material utama produksi. Misalnya juga sedang terjadi perubahan nilai tukar mata uang. Misalnya juga sedang ada peresmian kantor baru, dan sebagainya. Yang kelima, petinggi divisi belum yakin dengan kandidat. Ketika petinggi divisi belum yakin dengan kualifikasi kandidat, maka ia membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan dan mempelajarinya. Contohnya,
Jika pada saat interview seorang kandidat sangat-sangat baik, namun latar belakang pendidikannya, pengalaman kerjanya tidak sesuai dengan kriteria pada iklan lowongan kerja. Yang keenam, perusahaan memberikan kesempatan kepada kandidat lain. Terkadang HRD bisa mengulur waktu untuk memberikan kesempatan kepada kandidat lain. Hal ini bisa terjadi jika HRD merasa ada kemungkinan pelamar menolak tawaran dari HRD. Jadi ketika hal itu terjadi, perusahaan memiliki cadangan kandidat. Yang ketujuh, pelamar melebihi kriteria atau overqualified. Perusahaan akan berpikir dua kali jika pelamar meminta gaji yang jauh lebih tinggi dari budget. HRD juga akan merasa khawatir jika kandidat overqualified. Jika kemampuan dan kualitasnya jauh di atas standar yang ada. HRD takut jika pelamar tersebut akan cepat bosan dengan pekerjaan barunya. Sehingga ketika tawaran lain yang jauh lebih menarik dan menantang datang, ia akan segera pindah. Apalagi jika kandidat tersebut pengalaman kerjanya jauh lebih banyak ketimbang calon atasannya. Yang kedelapan, diterima tapi harus menunggu karyawan lama habis kontraknya. Memang tidak semua perusahaan menerapkan hal ini. Namun, bagi perusahaan yang menjalankannya, pelamar harus menunggu sampai karyawan yang lama habis kontraknya. Hal ini berkaitan dengan keefektifan dan efisiensi. Satu pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh satu orang, namun dikerjakan oleh dua orang, tentu merupakan suatu pemborosan. Perusahaan juga bisa jadi sedang menjaga perasaan dari karyawan yang akan habis kontraknya, supaya tidak marah, minder, kecewa, dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karenanya, pelamar akan baru masuk setelah karyawan lama habis kontraknya. Yang kesembilan, diterima tapi menggunakan sistem kelompok. Perusahaan yang membuka lowongan kerja dengan posisi manajemen trainee, development program, bisa menggunakan cara ini. Ribuan kandidat yang masuk mengirimkan lamaran bisa dibagi menjadi beberapa kelompok dan beberapa gelombang. Misalnya, batch 1 ditempatkan di awal kuartal pertama, batch 2 di kuartal kedua, batch 3 kuartal ketiga, dan seterusnya. Yang ke-10, perusahaan memeriksa ulang berkas lamaran. Bagi perusahaan yang merasa kecolongan di mana di masa lampau memiliki karyawan yang kinerjanya tidak mencerminkan hasil wawancara maupun kualifikasi pada berkas lamaran, akan memeriksa ulang berkas dari kandidat yang menarik perhatian perusahaan tersebut. Trauma menimbulkan kehati-hatian. Perusahaan bisa memeriksa ulang ke perguruan tinggi yang namanya tertulis di kurikulum vitae, atau memeriksa ke perusahaan lama yang namanya tertulis di kurikulum vitae. Di beberapa perusahaan, pada isian form interview, ada salah satu poin yang menanyakan siapa yang bisa dihubungi untuk bertanya tentang profil pelamar lebih lanjut. Nah, dalam proses pemeriksaan ulang ini, perusahaan bisa jadi akan menghubungi kontak person yang tersedia. Bila pelamar telah yakin bahwa seluruh dokumen yang dikirimkan adalah dokumen yang asli, maka tidak perlu risau. Perusahaan akan membutuhkan waktu dalam pemeriksaan ulang ini sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Yang ke-11, ditolak secara halus. Perusahaan bisa jadi sedang menolak secara halus dengan mendiamkan pelamar. Bila hal ini terjadi, tidak usah risau. Seperti apa yang pernah saya sampaikan pada video terdahulu, tetaplah untuk melamar ke perusahaan-perusahaan lain dan tetap semangat. Tetap berpikir positif dan segera move on. Untuk menutup video ini,
Berikut ini adalah informasi mengenai sinyal di mana ada kemungkinan bahwa pelamar akan diterima. Sinyal-sinyal tersebut antara lain: 1. Pelamar diminta untuk menyiapkan berkas tertentu. Yang kedua, pelamar dititipi buku mengenai peraturan perusahaan tentang tata kerja di perusahaan dan lain-lain. Yang ketiga, perekrut meminta pelamar untuk senantiasa mengaktifkan ponselnya. Kembali, bila sinyal-sinyal tersebut ada, tetaplah bersikap wajar dan tidak berlebihan. Jangan sampai overconfidence merusak semuanya. Nah, demikianlah pembahasan mengenai hal-hal yang membuat pelamar harus menunggu. Bila Sobat Dian Malik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat Dian Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe. Like dan subscribe dari Sobat Dian Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!